Sederet kasus kejahatan internasional dan kriminal terorganisir di dunia melibatkan pelaku yang berasal dari Indonesia. Mulai dari kasus pembunuhan berencana, penggelapan uang, penyelundupan orang untuk perbudakan, hingga kartel narkoba. Interpol sebagai Komisi Kepolisian Internasional untuk Tindak Kejahatan Kriminal sejak lama memang menghimpun daftar orang-orang yang menjadi pelaku kejahatan kriminal terorganisir ini. Siapa saja pelaku-pelaku asal Indonesia yang masuk daftar Red Notice atau buronan yang tengah dicari Interpol? Kejahatan apa saja yang pelaku-pelaku ini lakukan? Deduktif akan membahasnya di episode kali ini. Sebelum membahas lebih jauh soal siapa saja pelaku kejahatan kriminal asal Indonesia yang masuk daftar buronan Interpol, jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk mendukung saya dalam melakukan reportase dan investigasi menarik lainnya. Dari penelusuran indeks Red Notice Interpol, Deduktif menemukan beberapa nama pelaku kejahatan kriminal yang berasal dari Indonesia. Di daftar pertama, ada keluarga Petrushka. Mereka adalah pasangan suami istri Evelina Fadil Petrushka dan Manfred Armin Petrushka, serta sang anak yang bernama Rezananta Fadil Petrushka. Ketiganya masuk daftar Red Notice atau buron Interpol karena kasus penggelapan polis asuransi nasabah PT Asuransi Jiwa Wana Arta atau Wana Arta Life. Evelina sendiri merupakan direktur utama PT Faden Consolidated Companies, sedangkan Manfred adalah komisaris di perusahaan itu yang merupakan pengendali Wana Arta Life. Kasus ini bermula dari perkembangan penyidikan Jiwasraya pada 2020 silam. Kejaksaan Agung memerintahkan pemblokiran ratusan rekening efek yang salah satunya adalah milik Wana Arta Life. Berdasarkan surat manajemen Wana Arta Life yang dikirimkan kepada para nasabahnya pada Februari 2020, terungkap informasi mengenai pemblokiran tersebut. Atas kejadian itu, Wana Arta Life secara terbuka menyatakan belum dapat memenuhi kewajiban dan hak pemegang polis. Pada Desember 2022 silam, izin Wana Arta Life memang sudah dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Namun, keluarga Petrushka masih belum kembali ke Indonesia. Deduktif berupaya menelusuri keberadaan keluarga Petrushka ini lewat medium Cluster Maps, yang merupakan sumber terbuka berisi catatan publik untuk menganalisis kota-kota di Amerika Serikat, demografi sosialnya, dan lingkungan bisnisnya, termasuk untuk menelusuri orang-orang terkait kepemilikan properti, terasosiasi dengan siapa, hingga kontak personalnya. Ketika Deduktif mencari nama Petrushka di kolom pencarian Cluster Maps, Deduktif menemukan nama Manfred Petrushka dengan 4 tempat tinggal berbeda, mulai dari 2 alamat hunian di Beverly Hills, 1 alamat di Naples, dan 1 yang berlokasi di daerah Summerville. Hingga kini, keluarga Petrushka masih berada di luar negeri dan masih belum dicabut namanya dari daftar Red Notice Interpol. Nama kedua buronan Interpol asal Indonesia yang masuk indeks Red Notice adalah Freddy Pratama. Sosok ini digadang setara Escobar karena kartel narkobanya yang merajai pasar Indonesia dan Thailand. Pria kelahiran Banjarmasin tahun 1985 ini telah menjadi incaran kepolisian Indonesia sejak tahun 2014. Freddy punya nama samaran lain, yakni Miming, serta Casanova. Dari siaran pers Kepolisian Indonesia pada 15 September 2023, pengejaran terhadap Freddy masih terus dilakukan Polri dan kerjasama Interpol, Kepolisian Thailand, Kepolisian Malaysia, dan Kepolisian Amerika Serikat. Masih dikutip dari siaran pers Polri, pengejaran terhadap Freddy masih terus dilakukan Polri, terutama untuk mengungkap jaringan kartel miliknya. Operasi pengejaran ini bahkan dinamai Operation Escobar. Polri berhasil menyita 10,2 ton sabu dan 116.346 butir ekstasi dari 39 tersangka yang merupakan kaki tangan Freddy. Yang terbaru, selegram Nur Utami ditangkap kepolisian karena diduga terlibat tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang terhubung dengan jaringan Freddy. Dari laporan BNN Network pada 17 September 2023, aset senilai 273,43 miliar rupiah telah disita otoritas Thailand dalam kasus yang melibatkan Freddy. Sedangkan dari laporan Barreskrim Polri, Freddy disebut menyalurkan keuntungan bisnisnya kepada sang ayah, yakni Lian Silas, yang kemudian ayahnya gunakan untuk membiayai bisnis hiburan malam, hotel, restoran, dan lain sebagainya. Sampai saat ini, 4 unit kepolisian di 4 negara masih bekerja sama untuk menangkap Freddy yang masih buron dan belum diketahui keberadaannya. Nama selanjutnya yang menjadi buronan Interpol asal Indonesia adalah Edo Kurniawan.
Sosok Edo merupakan wakil presiden Wirecard Asia untuk pengendalian dan keuangan internasional. Pada 22 Agustus 2022, Interpol merilis nama Edo di indeks Red Notice karena terlibat kasus penggelapan dana Wirecard Asia. Dikutip dari laporan Channel News Asia pada 7 September 2022, diketahui bahwa 2 mantan karyawan Wirecard Asia dipenjara karena membantu Edo menggelapkan dana. 2 mantan karyawan itu adalah WNI dan penduduk tetap Singapura, James Agawardana dan mantan kepala keuangan Wirecard Asia, Chai Ai Lim, yang merupakan warga negara Singapura. Otoritas Singapura menjatuhkan denda sebesar 2,8 juta US dollar kepada 4 lembaga keuangan yang terkait dengan skandal Wirecard. Keempat lembaga tersebut diketahui adalah DBS Group Holdings Ltd, Overseas Chinese Banking Corp, serta entitas lokal Citigroup Incorp and Swiss Life Holding AG. Monetary Authority of Singapore atau MAS mengatakan bahwa keempat bank terbukti tidak memiliki kontrol pencucian uang dan pendanaan terorisme yang memadai saat berinteraksi dengan pihak-pihak yang terkait dengan Wirecard. Lantaran Singapura dikenal sebagai pusat keuangan, negara tersebut kemudian berupaya mengekang aliran dana ilegal dengan mengesahkan UU yang membuka jalan bagi bank untuk berbagi informasi dengan klien yang berpotensi beresiko. Sejauh ini, 7 orang di Singapura telah didakwa sehubungan dengan kasus Wirecard. Beberapa eksekutif Wirecard, termasuk mantan kepala eksekutif Marcus Brown, telah ditangkap atas tuduhan penipuan. Kepolisian Indonesia serta Singapura dibantu Interpol masih melakukan pengejaran terhadap Edo Kurniawan. Setelah keluarga Petrushka, Freddy Pratama, dan Edo Kurniawan, tentu masih ada nama lain yang masuk daftar buronan sekaligus indeks Red Notice Interpol. Kejahatannya pun beragam. Terima kasih sudah menonton video deduktif ini. Jangan lupa untuk subscribe channel Deduktif Indonesia untuk terus mengikuti reportase dan investigasi menarik lainnya.